karena ada pasal korupsi, ada juga pencucian uang di situ. Untuk itu apakah sudah tepat penerapannya? Ya sudah tepat. Kalau memang ada korupsinya, kan korupsi ya. Jadi ini pendekatannya kan peristiwanya itu satu sebetulnya kan. Peristiwa ya itu peristiwanya. Tapi kemudian itu bisa diterapkan undang-undang korupsinya karena menggunakan pasal 2 dan pasal 3. Tapi kalau mau dilihat dari lingkungan hidup juga ada. Ya, kebetulan saya juga ikut ikut merumuskan undang-undang lingkungan hidup yang 97 dan 2007. Ketentuan pidananya. Nah, saya juga sejak awal saya mengawal ini ya. Jadi waktu itu saya tidak akan bela siapa-siapa, tapi saya masih mencatat tentang kerugian itu dibagi dua, kerugian kawasan hutan dan kawasan non hutan kan gitu. Itu ada hitung-hitungannya pada waktu itu. Kita saling menghargai kompetensi ahli masing-masing ya. Itu memang disebutkan kerugian lingkungan ekologis 157 triliun, kemudian ini dan kemudian yang non kawasan hutan juga begitu Pak. Akhirnya dijumlahkanlah itu 271 69 sekian triliun. Itu ya waktu itu. Tapi kan dalam undang-undang lingkungan itu kerugiannya gini, perdata. Artinya gini. Bukan. Artinya gini bahwa saya gini. Itu kan keterangan ahli ya. Itu berdasarkan ilmunya beliau ya. Bahwa mengatakan itu dan kita waktu itu terbuka semuanya. Ketika saya mengatakan karena mau digunakan pasal 2 dan pasal 3, ya kalau memang ada pasal 2-nya atau pasal 3-nya dan kemudian dia mendapatkan sesuatu dan sesuatu itu kemudian harta kekayaan itu kemudian digunakan untuk apa-apa itu berarti muncullah TPPU-nya. Ya enggak, kalau yang kerugian ekologis itu kan hitungnya melalui mekanisme perdata. Dalam undang-undang disebutkan seperti itu. Itu bukan melalui mekanisme korupsi. Terlalu jauh ya. Kalau kita bicara sekarang ini bicara pertambangan jelas-jelas ada leg spesialisnya. Ya, penerapan undang-undang lingkungan dan juga undang-undang minerba. Bukan undang-undang korupsi. Bicara 271 triliun bukan adanya OTT yang terjadi. Ya. Manfaat dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kop Adiaksa dalam hal ini Kejaksaan Agung, apa manfaatnya? Yang ada membuat masyarakat tempatan saat sekarang krisis ekonomi yang berkepanjangan. Itu yang dirasakan masyarakat? Ya, luar biasa. Dulu biasanya bisa makan ikan tenggiri, sekarang makan ikan ciu. Tahu ikan tenggiri? Ikan besar, sekarang ikannya kecil. Ya. Dulu bisa kepala keluarga bisa beli 2 ekor ayam. Sekarang setengah ekor, potong kecil-kecil sama kentang udah satu keluarga. Nah, itu juga sebenarnya data BPS sudah menunjukkan Mbak Sylvia. Jadi kalau kita baca data BPS, itu BPS melakukan report ya. Bahwa memang terjadi minus pertumbuhan ekonomi di Bangka Belitung. 0,3. Nah, minus itu berarti terjadi ya juga berarti perputaran uang di sana secara real itu juga berarti kan mengalami masalah. Dampaknya akhirnya apa? Bahwa bisa dicek sekarang bahwa petty crime di sana cenderung meningkat, ya cenderung meningkat petty crime itu. Kenapa? Karena petty crime itu kalau kita bicaranya ya orang curi untuk makan. Ya, itu yang sebenarnya juga PHK massal. Ya.